Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zipora Lestari dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 30. Video ini saya tunjukkan untuk memenuhi nilai ujian praktek bahasa Indonesia oleh Ibu Marina Silitonga, SPD. Novel yang saya resensi yaitu novel yang berjudul Student Hijau. Novel ini merupakan jenis novel sejarah karya Mas Marco Kartodikromo yang diterbitkan oleh Narasi pada tahun 2022 di Yogyakarta. Novel ini merupakan novel terbitan terbaru yang merupakan novel cetakan keempat dengan 185 halaman. Student Hijau menceritakan tentang seorang siswa pada zaman kolonial yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Belanda setelah lulus dari HBS. Namun siswa tersebut harus menghadapi dualisme yang terjadi di dalam dirinya. Konflik muncul ketika Hijau berkenalan dengan budaya Belanda, terutama wanita-wanita Belanda. Keadaan di Hindia dan Belanda sangat berbeda. Tujuan awalnya yang ingin menempuh pendidikan tinggi pun akhirnya goyah. Novel yang menggambarkan tentang kehidupan kaum pria Jawa dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh, seperti kemudahan dalam menimba pendidikan. Suasana masa-masa pergerakan, terutama Serikat Islam, yang merupakan organisasi masyarakat yang sangat populer. Kisah dalam novel ini dimulai ketika ayah Hijau yaitu Raden Potnorojo berencana menyekolahkan Hijau ke Belanda. Raden Potnorojo berharap hal itu bisa mengangkat derajat keluarga yang berasal dari kalangan pedagang. Meskipun sudah menjadi saudagar yang berhasil dan bisa menyamai gaya hidup kaum priai murni garis keturunan, tidak lantas kesetaraan status sosial diperoleh, khususnya di mata orang-orang yang dekat dengan pemerintahan kolonial. Berbeda dengan sang ayah, sang ibu yaitu Raden Nganten Potnorojo khawatir melepas anaknya ke negeri Belanda, yaitu negeri yang dinilai syarat atau pergaulan bebas. Ketika bersekolah di Belanda, mata Hijau terbuka melihat kenyataan yang ternyata tidak sesuai dengan yang ia bayangkan. Di sana ternyata sama seperti di Hindia dan Belanda. Ada orang yang menjadi majikan, ada orang yang menjadi jonggos, ada orang yang baik, dan ada pula yang jahat. Namun Hijau menikmati hiburan ketika ia memerintah orang Belanda yang ada di restoran, hotel, dan rumah yang ia tumpangi, di mana hal itu mustahil dilakukan di Hindia Belanda. Hijau yang kutu buku dan terkenal dengan sikap dingin dan mendapat julukan pendito, akhirnya terlibat hubungan seksual di luar nikah dengan Bece, putri pemilik rumah yang ia tumpangi selama ia studi di Belanda. Pertetakan batin karena melakukan aib dan mendapat surat panggilan untuk pulang ke Tanah Jawa, akhirnya menguatkan Hijau untuk pulang ke Tanah Jawa dan memutus tali cintanya pada Beci. Persoalan semakin rumit ketika berjodohan dengan Raden Ajeng Biroi yang masih sanak keluarga. Meskipun sesungguhnya Hijau terpikat dengan Raden Ajeng Wonge, putri Regen Jarak yang sangat cantik. Namun di akhir cerita perjodohan pun berubah. Hijau dijodohkan dan menikah dengan Wonge dan mereka hidup bahagia sebagai jaksa di Jarak. Sementara Wardoko menjadi regen di Jarak menggantikan ayahnya. Biroi tentu selalu mendampingi Wardojo sebagai istri. William Walter kembali ke Tanah Jawa dengan membawa seorang istri yaitu Beci. Sekarang Walter menjadi asisten residen di Jarak. Ciros pun sudah menikah dengan sahabat karib Walter yaitu administrator Boeren dan mereka juga tinggal di Jarak. Sedangkan Biroi dengan Raden Mas Wardojo kakak laki-laki Wonge. Tema dari novel Student Hijau yaitu bertemakan cinta sosial, di mana dalam novel ini menggambarkan cinta Hijau untuk Wonge, Beci, dan Biroi, bersinggungan dengan cinta Walter untuk Rose, Wonge, dan Beci. Selain tema percintaan tersebut, tema mobilitas sosial juga terasa jelas ketika hubungan Hijau dengan perempuan bangsawan didukung oleh ayahnya agar keluarganya mendapatkan posisi sosial yang lebih tinggi. Dan dalam novel Student Hijau, alur yang dipakai ialah alur maju, karena yang diceritakan oleh pengarang adalah sebuah peristiwa dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Novel Student Hijau menggunakan gaya bahasa Melayu pasar. Bacaan yang ditulis dalam Melayu pasar mempermudah bahasa lisan sehari-hari yang terasa lebih spontan dan kadang-kadang lebih hidup dan lebih bebas dari ikatan tata bahasa. Segala sesuatu dalam hidup kita, baik dan buruknya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terkadang apa yang kita tentukan saat ini bisa jadi bukan seharusnya kita jalani di masa depan. Seperti jodoh Hijau yang bukan Biroi.
dan profesi hijau yang bukanlah Dignuer, melainkan jaksa di Jara. Itulah amanat yang bisa kita ambil dari novel Student Hijau. Demikianlah resensi singkat saya tentang novel Student Hijau. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Saya Zipora Lestari, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.